Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Azhara dengan NPM 081 dari kelas 1 DTG SD FKIP Unip 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pemrograman C++ yang diambil oleh dosen Pak Muhammad Adam Fadila SSI MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Nah, mengembangkan C++ ini pada awal tahun 1980-an. Kemudian yang kedua, algoritma pemrograman. Algoritma adalah metode dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, flowchart. Diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma. Ya, selanjutnya di sini kita akan mengenal IDE, yaitu Integrated Development Equipment MinGW Developer Studio, yaitu adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuannya di sini adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Selanjutnya bisa dibaca langsung di slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen bahasa pemrograman C++. Yang pertama itu header, adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program. Yang kedua, fungsi utama. Fungsi tersebut bernama main, yaitu akan dipanggil pertama kali pada saat eksekusi program. Dan yang ketiga, identifier atau pengenal adalah suatu nama yang biasa dipakai dalam pemrograman untuk menyatakan variabel, konstansa, dan lain. Ya, di sini ada tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Nah, selengkapnya bisa langsung lihat saja di slide tabel. Kemudian terdapat deklarasi variabel yang digunakan dalam program harus dideklarasikan terlebih dahulu. Yang keenam, proses adjustment adalah proses pemberian nilai kepada suatu variabel yang telah dideklarasikan. Yang ketujuh, konstansa adalah identifier yang terkait nilai tidak bisa diubahnya oleh program selama pelaksanaannya. Dan yang kedelapan, komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada dua operator bahasa pemrograman C++ merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Ya, contohnya di sini ada unary, binary, dan ternary. Sifat unary pada operator hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi, dan binary pada operator melibatkan dua buah operan pada suatu operasi, dan ternary pada operator melibatkan tiga buah operan pada suatu operasi arithmetic. Untuk selanjutnya kita bisa melihat jenis-jenis operator. Yang pertama, operator aritmatika. Untuk operasi aritmatika yang tergolong sebagai binary adalah terdapat tabel yang ada di slide. Kemudian hierarki operator aritmatika. Urutan operator aritmatika adalah sebagai berikut. Silahkan lihat sendiri tabelnya di slide. Selanjutnya ada operator penugasan yang dalam bahasa C++ berupa tanda sama dengan. Yang ketiga, operator increment atau decrement menyediakan operator penambah dan pengurang pada increment dan decrement. Selanjutnya operasi relasi, yaitu digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari membanding operator ini menghasilkan nilai. Yang terakhir, terdapat operator logika digunakan untuk membangun dua atau lebih ungkapan menjadi sebuah ungkapan berkondisi. Nah, kita masuk di operasi kondisi bahasa pemrograman C++. Pernyataan percabangan pada pemrograman digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Nah, di sini terdapat 4 jenis dari operasi kondisi pemrograman C++. Yang pertama, pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi benar-benar maka pernyataan akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, pernyataan if else mempunyai pengertian jika kondisi nilai benar maka pernyataan akan dieksekusi. Yang ketiga, if else bertingkat dapat digunakan secara bertingkat. Kemudian nested if merupakan bentuk pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if lain. Lanjut selanjutnya if else. Bentuk ini merupakan penggunaan bentuk if else secara majemuk. Dan yang terakhir, pernyataan switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Looping atau perulangan, yaitu mengulangi eksekusi program tertentu untuk menginvestigasikan penggunaan kode program, yaitu ada 3 struktur perulangan. Yang pertama, perulangan for, while, dan non-while. Perulangan for merupakan fungsi perulangan yang digunakan untuk mengulang suatu pernyataan. Perulangan while merupakan pernyataan yang berguna untuk memproses suatu pernyataan. Dan yang terakhir, perulangan non-while, yaitu hampir sama dengan perulangan while. Bedanya dengan perulangan while, yaitu dalam perulangan non-while akan dilakukan pengecekan kondisi setelah mengeksekusi statement. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.